Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari mahasiswi Unjani yang sedang mengerjakan tugas topik khusus pemasaran. Sebelumnya izinkan kami untuk merecord wawancara kepada Akang ya, Kang ya. Iya silahkan. Ya, baik, terima kasih. Nah, di sini rencananya itu kami akan mewawancara Akang terkait apakah Akang ini tertarik untuk merubah usaha Akang menjadi lebih green lagi. Nah, sebelumnya kan kami ini sudah mewawancara Akang nih, apakah Akang sudah mengerti apa itu green brand, ataukah belum? Cuma di sini kami ini akan lebih mempromosikan lagi seperti apa sih caranya untuk menjadi usaha yang lebih green marketing lagi. Nah, sebelumnya di sini ini ada rekan saya yang bernama Denis. Halo Denis. Ya, lalu Semuanya. lalu saya Fitria dan ada rekan saya Rianti Halo. dan yang terakhir ada rekan saya Intan. Halo. Oke. Nah, sebelum wawancara yang dilakukan, kami akan melakukan presentasi dulu terkait hasil yang akan kami sampaikan ke Akang. Ya. Boleh untuk di share screen presentasinya? Boleh sebentar ya. Apakah sudah terlihat? Oke, sudah. Terima kasih Arianti. Nah, yang pertama ini kami ini akan mempresentasikan berupa Green Marketing Project. Boleh di next? Nah, di reminder kembali, kelompok kami ini ada Arianti, ada saya sendiri, Fitria, ada Denis, dan ada Intan. Boleh next? Nah, sebenarnya kami akan menjelaskan ya terkait profil UMKM yang dimiliki oleh Akang. Nah, nama usahanya itu LPP, nama ownernya itu Akang Reza. Lalu tahun berdirinya ini tahun 2021. Lama berdirinya adalah 1 tahun, alamatnya di Sriwijaya, dan nomor WhatsApp-nya 082122279849. Instagram atau Shopee-nya adalah Hello Kitty. Lalu target konsumennya itu adalah kalangan wanita, remaja, dan wanita dewasa. Lalu produk yang ditawarkan yaitu hijab dan pakaian. Boleh di next? Nah, untuk profil UMKM-nya, Hello Kitty ini merupakan salah satu UMKM yang bergerak di bidang fashion. Hello Kitty menjual pakaian dan kerudung untuk wanita. Nah, Hello Kitty sudah menggunakan packaging kertas bagi yang membeli secara langsung dan COD. Namun, packaging yang digunakan untuk pengiriman ekspedisi masih menggunakan plastik. Selain itu, kain yang digunakan juga berupa ramah lingkungan karena tidak memakai pewarna yang alami. Boleh di next? Nah, oke. Terkait Green Brand ini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Intan. Untuk Intan dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Fitria. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Green Brand. Sebelumnya saya mau mengingatkan kembali lagi nih ya kepada Akang, Green Brand itu seperti apa. Walaupun Akang sudah tahu ya Green Brand itu, tapi saya di sini mau mereminder kembali. Jadi Green Brand itu adalah green brand yang diasosialisasikan kepada konsumen dengan pelestarian lingkungan dan praktis bisnis yang berkelanjutan. Brand semacam itu menarik konsumen yang menjadi lebih sadar akan kebutuhan melindungi lingkungan. Nah, boleh dilanjut. Nah, di sini juga ya sudah
terlampir gitu mengenai bahaya plastik. Yang pertama, bahaya plastik itu yaitu emisi karbon yang tinggi. Lalu yang kedua itu, menjadi masalah lingkungan yang berdampak bagi, makhluk hidup dan di sekitarnya. Nah, untuk yang terakhir itu, bahaya plastik itu juga, tidak mudah terurai sehingga menjadi sampah yang menumpuk dan mengakibatkan banyaknya penyakit. Boleh di-next? Nah, Oh, jadi, eee oh ya, terima kasih Intan. Nah, untuk selanjutnya, rekomendasi packaging ramah lingkungan ini akan dipresentasikan oleh rekan saya, yaitu Arianti. Nah, untuk Arianti, dipersilahkan. Baik, terima kasih Fitria. Oke, Akang, mohon izin ya. Eh, jadi di sini packaging yang akan direkomendasikan untuk Hello Kitty yang ramah lingkungan. Yang pertama ada kertas craft, yang kedua ada kardus karton. Di sini kelebihan dari kertas craft yaitu daya tahannya tinggi, ramah lingkungan, dan harganya juga terjangkau. Selanjutnya di sini ada kelebihan dari kardus karton. Yang pertama di sini bahan kardus karton itu kokoh dan mampu melindungi dari hantaman keras. Yang kedua ramah lingkungan juga, dan yang terakhir packaging karton kardus ini dapat digunakan kembali. Selanjutnya dikembalikan kepada Fitria. Oke, baik, terima kasih. Nah, di sini akan dijelaskan oleh saya ya. Nah, bagaimana sih tips pengiriman ramah lingkungan itu? Nah, tips pengiriman ramah lingkungan itu bisa menggunakan packaging yang ramah lingkungan. Nah, kami ini menyarankan untuk Akang merubah plastik pada pengiriman ekspedisi ini menggunakan kardus. Lalu, kenapa sih kami memilih kardus? Karena kardus ini itu bisa menjadikan produk lebih terlihat aman dan terjaga. Nah, karena hal inilah sehingga untuk urusan kirim barang antar pulau dan mancanegara bisa menggunakannya. Lalu selanjutnya kami juga merekomendasikan menggunakan paper pack sebagai pengganti bubble wrap. Nah, barangkali Hello Kitty ini ada produk yang gampang pecah atau akan melakukan giveaway atau apapun itu. Nah, Akang ini bisa menggunakan paper pack untuk pengganti bubble wrap. Lalu yang terakhir ini menggunakan gummy tape. Nah, gummy tape ini itu sebagai pengganti lakban plastik. Oke. Next. Nah, selanjutnya, mengapa sih perlu menggunakan kemasan yang ramah lingkungan? Nah, kenapa harus menggunakan kemasan yang ramah lingkungan ini? Yang pertama, karena dapat didaur ulang. Lalu, yang kedua, dibutuhkan untuk mengurangi timbunan sampah dan dampak negatif terhadap lingkungan. Lalu, yang ketiga, membantu menghijaukan lingkungan. Dan yang terakhir, mengurangi tumpukan sampah dan pencemaran. Next. Lalu bagaimana mengubah produk Hello Kitty menjadi sustainable fashion? Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan dulu apa sih itu sustainable fashion. Nah, sustainable fashion ini adalah tren fashion ramah lingkungan, yang mulai merambah ke tanah air dalam beberapa tahun terakhir. Tingginya minat masyarakat pada tren fashion ini tak lain karena meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Bukan hanya masyarakat, para desainer pun makin sadar dan berkomitmen untuk mengikuti tren yang juga dikenal dengan nama sustainable fashion. Nah, tujuan utama dari sustainable fashion ini adalah untuk mengubah lebih baik dengan melibatkan semua kalangan dalam industri fashion. Seperti diketahui, fashion ini menjadi salah satu penyumbang polusi terbesar pada lingkungan. Maka dari itu, sustainable fashion lahir sebagai solusi dan cara untuk menjaga kelestarian lingkungan. Nah, solusi dari kami yang pertama, produk Hello Kitty ini bisa menggunakan warna-warna yang netral sehingga warna pakaian Hello Kitty ini tidak kemakan zaman. Kayak misalnya nih, sekarang kan lagi zaman warna-warna fuchsia. Lalu kemarin-kemarin juga udah lagi zaman warna-warna lilac. Nah, kalau misalnya nih Hello Kitty ini menggunakan warna-warna seperti
fuchsia ataupun lilac, bisa aja 2 atau 3 tahun ke depan warna ini itu udah tidak tren, dan orang yang membeli produk Hello Kitty ini akan membiarkan baju Hello Kitty ini terdiam di lemari saja karena warnanya udah nggak tren. Jadi buat apa dipakai pada saat itu? Oke, boleh next. Nah, untuk selanjutnya, Hello Kitty ini bisa memberi kancing tambahan supaya produk tetap bisa dipakai walaupun salah satu kancingnya hilang. Lalu, Hello Kitty bisa memberikan tips and tricks merawat pakaian untuk konsumen Hello Kitty. Boleh di next? Nah, cara yang terakhir ini bisa memperhatikan bahan dasar yang digunakan, seperti menggunakan jenis kain yang ramah lingkungan. Nah, di antaranya itu ada linen yang terbuat dari rami, lalu yang kedua ada katun organik, yang ketiga ada serat hemp, yang keempat ada serat kasmir, yang terbuat dari serat protein kedelai, dan yang terakhir ini ada tencel atau lyocell yang terbuat dari pohon eukaliptus atau pohon minyak kayu putih. Oke, boleh di next. Nah, untuk selanjutnya ini akan dijelaskan oleh Intan. Untuk Intan dipersilahkan. Iya, baik. Terima kasih, Fitria. Di sini ada kampanye ya, melewati poster yang pertama, yaitu Selamatkan Bumi Kita dengan no plastik atau no pencemaran. Di sini kami merekomendasikan Akang dengan cara memulai green marketing promotion ini dengan mengurangi penggunaan kantong plastik dalam pengiriman ekspedisi ya, karena di sini kami menyarankan Akang untuk menggunakan kertas krep dalam pengiriman jarak jauh memakai ekspedisi, dan untuk pengiriman jarak dekatnya memakai kertas ya. Terus di poster yang kedua juga di sini kan kami menjelaskan juga ya mengenai bersama Hello Kitty juga kami mengajak untuk mengurangi penggunaan plastik dengan memulai dari kita sendiri untuk menjaga kelestarian hewan laut agar berkurangnya pencemaran dari dampak plastik tersebut. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Denis. Untuk Denis, dipersilahkan. Baik, terima kasih Fitria atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya, Denis, saya akan menjelaskan dan merekomendasikan kepada Akang Reja gitu ya, terkait konten apa sih, tentang pengetahuan apa gitu ya, harus di posting di Instagram atau di media sosial lainnya gitu ya. Nah, yang pertama itu kami membuat postingan mengenai apa itu sustainability, karena baik lagi kalau ramah lingkungan adalah berkaitan dengan sustainability gitu ya. Jadi ini mengenai konsep dasar sustainability fashion itu secara umum gitu ya, yang dapat mudah dipahami dan dimengerti bagi para konsumen dari Hello Kitty itu sendiri. Jadi untuk konten tentang motor ramah lingkungan ini kami menyarankan kepada Kang Reja gitu ya untuk menguploadnya di Instagram atau di media sosial manapun gitu ya terkait ramah lingkungan ini gitu ya. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu mengenai postingan tentang fast fashion itu apa gitu ya. Jadi postingan itu menjelaskan mengenai kayak konsepnya fashion itu seperti menjadi sumber masalah gitu ya, karena fast fashion itu menjadi sumber masalah bagi lingkungan sekitar gitu ya, karena yang cepatnya sekali berubah-berubah siklusnya gitu, yang tadi dijelaskan oleh Teh Fitria juga gitu ya, bahwa fast fashion itu merupakan salah satu pencemaran terhadap lingkungan gitu ya. Untuk postingan ini juga dijelaskan juga secara umum gitu ya mengenai apa pengertian
itu dari fast fashion-nya sendiri. Boleh di next. Nah, lalu postingan selanjutnya itu kami merekomendasikan tentang ciri-ciri dari fast fashion gitu ya. Jadi pada postingan itu dijelaskan juga bahwa ciri-ciri fast fashion itu apa sih gitu ya. Jadi kan balik lagi kalau fast fashion itu menjadi sumber masalah juga bagi lingkungan. Jadi ciri-ciri itu jadi biar digambarkan bagaimana fast fashion itu menjadi sumber masalah gitu ya, sehingga dari konsumen Hello Kitty juga dapat paham, dapat dicerna gitu ya, untuk apa sih fast fashion itu gitu. Jadi biar tanpa pengetahuan juga bagi para konsumen dari Hello Kitty itu sendiri gitu ya. Boleh di next. Nah, lalu selanjutnya itu membuat postingan mengenai slow fashion gitu ya. Nah, untuk slow fashion ini konsep fashion itu yang didasari atas produksi dan pemakaian yang pakaian dalam waktu yang lama. Jadi kalau untuk slow fashion ini jarak produknya itu antar produknya itu lama gitu ya. Jadi untuk siklusnya lebih ke siklusnya sih ya Kang ya. Jadi untuk siklusnya itu lama gitu ya, dapat digunakan kembali oleh konsumen gitu ya. Sehingga dari siklus yang lama itu juga dapat mengurangi dampak pencemaran lingkungan gitu ya Kang. Nah, ini adalah rekomendasi tentang mengenai slow fashion, postingan mengenai slow fashion. Boleh di next. Dan yang terakhir itu membuat konten tentang tata cara merawat produk sustainable fashion. Jadi untuk tata cara itu seperti gini ya Kang, ini untuk isi kontennya gitu ya Kang ya. Salah satu contohnya, halo, bagaimana sih cara untuk merawat produk fashion yang ramah lingkungan gitu ya. Begitu lalu ini ada tata caranya. Yang pertama itu kayak menggosok bajunya terlebih dahulu sebelum cuci memakai mesin, lalu tidak menggunakan deterjen terlalu banyak ya, karena pada dasarnya kalau deterjen itu kan mengandung banyak bahan kimia ya. Jadi semakin banyak deterjen digunakan, maka akan semakin banyak pencemaran terhadap air gitu ya. Oleh karena itu dijelaskan juga bahwa tidak menggunakan deterjen yang banyak gitu ya. Nah, lalu yang terakhir itu yang nomor 3, jika baju terlanjur rusak, maka coba untuk memperbaikinya. Jadi kalau untuk ini sebisa mungkin kalau bisa ada produk dari Hello Kitty yang mungkin agak rusak, yang udah mulai rusak gitu ya, boleh diperbaiki, diberi pengetahuan gitu ya, boleh ini untuk diperbaiki terlebih dahulu melalui posting-postingan. Lalu yang keempat tuh jika ada noda yang membandel, misalkan pada kain putih, misalkan ada di kerudung warna putih gitu ya, boleh ini tidak menggunakan cairan putih yang begitu banyak. Baik lagi karena dengan menggunakan cairan putih yang banyak juga dapat mencemarkan lingkungan, terutama lingkungan terhadap air gitu ya Kang. Boleh di next. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Fitri ya. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih juga kepada Kang Reza telah mendengarkan dan menyimak presentasi yang kami lakukan. Nah, sebelumnya gimana nih Kang kesannya setelah mendengarkan presentasi yang telah kami sampaikan? Apakah ada sesuatu yang belum jelas dan ingin ditanyakan lebih lanjut? Baik ya, sebelumnya dari saya mengucapkan terima kasih juga gitu kepada teman-teman dari mahasiswa ini gitu, karena telah memilih usaha saya ini gitu untuk dijadikan objek atau usaha untuk ke arah green gitu. Nah, dari saya itu mungkin ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, apa sih alasan kalian atau mengapa kalian melihat UMKM saya ini menjadi potensi untuk dirubah ke arah green? Oke, baik. Terima kasih kepada Kang Reza ya atas pertanyaannya. Mungkin pertanyaan ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Denis, dipersilahkan. Baik Kang, terima kasih ya Kang atas pertanyaannya gitu ya. Saya ulangi lagi ya, mengapa saya, kelompok kami itu ya, melihat UMKM Kang Reza ini atau Hello Kitty ini sebagai target utama kita untuk menjadi ke arah green. Yang pertama itu kami melihat dari jenis usahanya, bahwa kami sebagai tim gitu ya, melihat
potensi yang menarik gitu ya bagi UMKM Akang gitu ya, karena UMKM ini sepenuhnya itu belum melakukan green gitu ya, green marketing. Nah, namun setelah kami melakukan riset juga gitu ya dan wawancara yang waktu tempo lalu ya Kang ya, kami melihat hal tersebut melihat tersebut ya sebagai apa ya, sebagai potensi gitu ya Kang ya, karena dari potensi tersebutnya kami pada kali ini juga menyarankan gitu ya kepada Akang untuk merubah beberapa elemen-elemen dari Hello Kitty itu sendiri, dari misalkan dari packagingnya menggunakan kertas craft dan kertas karton, lalu kita juga menyarankan untuk menggunakan berbagai elemen, lalu ada untuk itu gam tape itu untuk merekatkan tapi berbahan dasar kertas, lalu ada karton juga, serabut karton juga yang untuk sebagai bahan pengganti bubble wrap juga gitu ya Kang ya. Jadi bisa jadi elemen tersebut juga yang perlu dirubah untuk mengarahkan Hello Kitty ini kepada green brand atau green produk ini ya, dimulai dari packaging terlebih dahulu Kang gitu ya. Boleh seperti itu Kang? Apa dirasa cukup Kang? Cukup mungkin ya. Mungkin ada lagi ya, apa boleh? Oh boleh Kang. Saya akan balik lagi kepada Fitria ya. Ya, baik, terima kasih. Bagaimana, Kak, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada lagi? Nah kan tadi tuh kalian sempat menyinggung juga gitu ya, untuk packaging tuh dari kertas craft dan kertas karton. Nah, mengapa gitu dari teman-teman mahasiswa ini pilih rekomendasi packaging yang kalian berikan kepada saya itu hanya kertas craft dan kertas karton gitu? Oke, baik, terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan yang ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Arianti, dipersilahkan. Terima kasih Fitri ya. Akang izin mengkonfirmasi pertanyaannya lagi ya. Pertanyaannya itu mengapa memilih rekomendasi packagingnya kertas craft dan kertas karton saja. Setelah kami analisis, kertas craft dan kertas karton ini dapat menggantikan plastik dari UMKM Akang ya, karena berdasarkan harganya juga tidak terlalu jauh dengan plastik. Selain itu juga jika Akang menggunakan kertas karton dan kertas karton itu dapat menambah nilai jual dari produk Akang. Jadi keestetikan itu bisa menarik konsumen terhadap produk Akang. Terus alasannya tidak menggunakan packaging yang lain karena kertas karton ini harganya lebih terjangkau dibandingkan dengan packaging yang lain gitu, Kang. Untuk pertanyaannya cukup segitu. Bagaimana, Kang? Ada pendapat atau masukan lain? Mungkin cukup dulu ya. Dari saya mungkin ada pertanyaan lagi, boleh nggak? Oh, iya, mangga, Kang, silahkan. Nah, mengapa kalian menyarankan untuk mengganti packaging khusus ekspedisi ini menggunakan kardus? Nah, apakah tidak ada alternatif lain gitu selain menggunakan kardus? Mungkin itu dulu. Oh iya, baik, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan yang ini akan saya jawab sendiri ya. Nah, kenapa sih kami ini menyarankan kardus untuk Akang dan apakah ada alternatif lain selain kardus? Nah, sebenarnya itu alternatif lain itu banyak ya, seperti misalnya bisa menggunakan kotak kayu ataupun tas atau dan lain sebagainya. Namun berdasarkan wawancara yang waktu itu kita lakukan, kan Akang itu masalahnya itu dari packaging untuk ekspedisi. Nah, Akang itu ingin mengganti packaging plastik ini menggunakan packaging ramah lingkungan, namun masih di budget yang rendah supaya tidak merubah harga dari produknya itu kan. Nah, maka dari itu kami ini menyarankan kardus dan berpikir bahwa
oh kardus nih yang paling tepat untuk pengganti plastik dan harga kardus itu juga tidak terlalu mahal, maka dari itu tidak akan merubah harga dari produk tersebut. Nah, lalu kenapa juga kami menyarankan untuk menggunakan kardus? Emang kardus bakal kuat kalau misalnya dikirim ekspedisi, emang nggak bakal kena air atau hujan, kebasahan dan lain-lain. Nah, sebenarnya kardus itu tuh termasuk packaging yang sangat aman untuk ekspedisi, karena kalau kardus itu akan dianggap seperti styrofoam dan bisa juga dianggap dalamnya itu barang-barang yang ringkih. Jadi otomatis pihak ekspedisi juga akan memindahkan si packaging ini tuh ke barang-barang yang seperti styrofoam box gitu dan lain sebagainya. Jadi otomatis apabila akan menggunakan packaging kardus ini akan aman gitu. Ya, cukup segitu penjelasan dari saya. Apakah ada yang ditanyakan kembali? Nah, terus kan tadi sempat dijelasin juga gitu ya pada saat presentasi. Kalau menggunakan kardus itu pengganti solatifnya adalah gum tape. Nah, apakah itu cukup aman gitu dan tidak mudah terbuka apabila menggunakan gum tape? Boleh dijelasin lagi nggak? Oke, baik. Mungkin untuk hal itu akan dijelaskan oleh rekan saya ya. Untuk Intan, dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Fitria ya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Akang mengenai penggunaan solatif dengan menggunakan gum tape ya. Nah, di sini sangat aman ya Kang, karena gum tape ini juga memiliki daya rekat yang lebih tinggi dibandingkan lakban biasa. Karena gum tape ini sebagai zat perekatnya. Jadi saking rekatnya, apabila kita membuka gum tape tersebut, maka otomatis lapisan dus terluar akan ikut tersobek juga. Nah, dari itu gum tape sangat aman untuk pengganti lakban di plastik. Apakah dicukupkan untuk jawabannya, Akang? Cukup mungkin, terima kasih ya kepada teman-teman mahasiswa juga gitu. Mungkin cukup untuk pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih. Nah, bagaimana nih, Kang? Apakah Akang lebih tertarik lagi untuk mengubah UMKM Akang ini lebih ke arah green brand atau bagaimana, Kang? Kalau dari saya sendiri sih mungkin sangat tertarik gitu ya, karena ini tuh untuk mengubah lingkungan juga gitu ya, karena ramah lingkungan gitu, karena saya juga sangat tertarik gitu untuk produk ramah lingkungan ini tuh. Ya mungkin dari saya juga gitu nggak bisa langsung signifikan berubah, mungkin pasti perlu belajar juga gitu. Oh iya, baik, Kang. Nah, kalau misalnya Akang sudah mulai ada ketertarikan seperti itu, Akang bisa nih kalau misalnya ada perlu bantuan ataupun apapun, Akang bisa menghubungi kami lagi. Nah, insya Allah semampunya kami akan membantu UMKM Akang lebih ke arah green lagi, dan supaya UMKM Akang ini akan menjadi UMKM yang menerapkan sustainable fashion ke depannya. Baik, mungkin sekali lagi ya saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada teman-teman mahasiswa karena sudah banyak mungkin merekomendasikan bahkan sampai ingin membantu gitu UMKM saya ini untuk menjadi UMKM yang green gitu. Mungkin sekian dulu gitu dari saya. Terima kasih banyak juga kepada rekan-rekan mahasiswa pokoknya. Mungkin nanti apabila saya butuh bantuan atau apa-apa bisa menghubungi kalian lagi gitu, menghubungi teman-teman ini gitu. Iya, baik. Terima kasih sekali ya, Kang. Maaf mengganggu waktunya pagi-pagi ini. Pokoknya terima kasih banyak, Kang. Baik, sama-sama dan terima kasih juga. Oke, ya, berarti untuk wawancara kali ini kami cukupkan saja ya, Kang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila Kang mau langsung keluar, boleh Kang, dipersilahkan. Terima kasih. Terima kasih Kak Reja atas perhatiannya dan kedatangannya. Saya izin live ya. Ya,